Saudara Richard menyampaikan bahwa melihat almarhum Joshua terkapar, bersimbah darah. Beberapa waktu lalu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut yang menembak Brigadir J pertama kali bukan Baradae tetapi Irjen Verdi Sambo. Hal itu turut diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menggelar rapat bersama Komisi 3 DPR RI pada Rabu 24 Agustus 2022. Kapolri mulanya membeberkan kronologi awal pembunuhan Brigadir J. Pertama kali kasus ini mencuat, Verdi Sambo mengaku ada baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J. Hal itu terjadi lantaran Brigadir J ketahuan melakukan pelecehan kepada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Setelah dilakukan penyelidikan, Baradae kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tak berselang lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, Baradae membuat pengakuan dan membeberkan fakta sebenarnya. Hal itu dilakukan lantaran ia merasa dikhianati oleh Verdi Sambo. Pasalnya, setelah menembak, ia dijanjikan sejumlah uang dan SP3. Akan tetapi setelah kasus itu disorot publik, Baradae malah ditetapkan sebagai tersangka. Diakui Baradae, ia nekat menembak Brigadir J lantaran diperintah oleh Verdi Sambo. Jenderal Sigit menyebut Baradae melihat almarhum terkapar dan berlumuran darah. Setelah itu ia diberi pistol oleh Verdi Sambo dan diminta untuk menembak. Sebelumnya Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan menyebut Irjen Verdi Sambo menembak Brigadir J sebanyak 2 kali. Setelah melakukan penembakan, Verdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer atau Baradae untuk berkumpul. Verdi Sambo memberikan arahan skenario agar seolah-olah terjadi baku tembak di TKP. Saudara Richard menyampaikan bahwa melihat almarhum Joshua terkapar, bersimbah darah, saudara FS berdiri di depan dan memegang senjata lalu diserahkan pada saudara Richard. Saat itu, tim sus melapor kepada saya dan saya minta untuk menghadapkan saudara Richard secara langsung. Kita tanyakan kenapa yang bersangkutan merubah. Ternyata pada saat itu saudara Richard mendapatkan janji dari saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka. Sehingga kemudian atas dasar tersebut Richard menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Dan ini juga yang kemudian merubah semua informasi awal dan keterangan yang diberikan pada saat itu. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.